Semua semangat. Satu hari lagi kita akan menghadapi tahun yang baru. Semuanya semangat, excited tahun yang baru. Kita akan lihat tahun yang berbeda. Kita berjalan bersama Roh Kudus. Hari ini saya buka dengan khotbah menjadi ilahi. Ya, saya temu gambarnya Tuhan Yesus dengan seorang anak. Fully human, fully divine. Artinya kita tetap manusia, tapi ilahi. Ya, kita akan bahas next. Menjadi ilahi itu bukan sekedar menjadi Kristen. Bukan kita sudah Kristen dari kecil karena orang tua dan keturunan di atas kita sudah Kristen. Dan bukan juga kita bergerejanya rajin. Ya, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa kita perlu mengenal Dia secara pribadi. Kita ini kalau menjadi ilahi sangat yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya, dan sudah kita alami dalam kehidupan kita. Gak ada lagi. Dulu saya sebelum ketemu Tuhan, saya dibawa ke agama yang lain. Katanya Tuhan Yesus itu kalah sama yang lain. Sana saya nggak baca firman. Saya sempat sebulan apa 2 bulan kena, tapi Tuhan tangkap saya. Begitu kita sadar, yakin bahwa tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini cuma ada satu nama yang menyelamatkan kita, yang berani menyerahkan nyawanya, yang rela menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan menjadi ilahi itu mengalami setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kita kenal jalannya. Kalau ada ujian tuh untuk kita kenal, ini caranya loh. Kita kenal jalannya, dan kita semakin kenal, ini dia tidak suka, ini dia tidak suka. Kadang-kadang cuma lihat matanya aja, saya tahu dia tidak suka. Tapi juga di dalam nanti kondisi ketika anak saya diambil, ketika anak saya terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya datang ke rumah duka seperti mimpi, lihat peti, lihat teman-teman saya semua. Saya pikir saya ini mimpi, karena ini waktu itu saya sudah tidak jadi bankir, saya sudah jadi konsultan. Saya punya banyak teman dari semua garis keras agama lain. Dan saya tahu ketika saya ke rumah duka, saya lihat ini teman saya bahwa istrinya yang melarang dia bergaul dengan saya karena saya Kristen. Dan dia garis keras. Saya bilang ini saya nggak benar-benar nggak mimpi. Begitu saya lihat peti, saya lihat Ibu Iin peluk saya. Saya bingung dengan semua teman-teman saya yang dari sekuler ini. Saya bilang gimana nanti ya? Ibu bilang saya atur kata-katanya. Oke, saya minggir ke kiri, masih sepi. Saya nyembah. Saya nangis. Tiba-tiba saya kebuka penglihatan. Ada anak saya lagi berjalan dengan Tuhan seperti like father and son. Tapi sebelumnya hati saya nggak enak. Kenapa saya takut? Saya bilang sama ibu, nggak usah dijaga nggak usah diatur kata-katanya. Biar ini menjadi ajang lawatan. Bayangin, sudah lihat rumah terbakar, sudah lihat anak terbakar, saya masih bisa berseru. Ini menjadi ajang lawatan. Sesungguhnya itu ajang lawatan. Teman saya dari Citibank, teman saya dari semua datang. Nggak ada pengumuman di koran tuh nggak ada. Dia datang begini. Yang tahu kan ya, yang sininya ada ini, yang nangkring dikit ya, gitu ya. Dia datang ke saya gini, Ren, lu kok bisa begitu? Kenapa lu bisa ngomong begitu? Terus saya masih bercanda gini, namanya juga biasa ngajar, saya bilang gitu. Enggak, nggak mungkin lu bisa ngajar ngomong kayak begini. Saya bilang gini, engkau tahu? Nabi Isa yang kau tahu itu Tuhan Yesus yang aku sembah, dan dia hidup, dia yang membawaku bisa hari ini seperti ini. Itu namanya menjadi ilahi.
Engkau sangat tahu, sangat percaya tidak ada satupun yang bisa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Dia. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan turun. Jadi menjadi ilahi itu, kita mau diproses, diremuk, dibentuk seperti yang Dia mau. Kadang-kadang kita bilang ini, Tuhan yang ini saya nggak kuat, yang itu saya boleh. Tuhan, Bapak Ibu jangan salah ngomong. Saya pernah baca buku Watchmeni tentang bagaimana dia itu difitnah sama gereja lain. Hari itu saya ngomong begini, Tuhan, jadi kok Watchmeni saya nggak kuat. Saya pikir saya bilang begitu, saya nggak kuat. Tiba-tiba setelah 10 hari, saya dengar, saya itu hari itu menjadi kepala wilayah, membawai banyak semua cabang. Dan saya tiba-tiba dengar, saya difitnah dengan seorang bekas direktur dari bank lain. Dia pengen cabang saya yang semua untung-untung. Ya ngomong baik-baik itu loh, tapi pakai fitnah. Beberapa cabang untung itu kepala cabangnya tidak cocok dengan Irin. Hari itu begitu saya tahu kenapa direksi yang sering bawa saya untuk doa di ruangan direksi kok percaya. Baru saya nih mau sedih, suara Tuhan sangat jelas, waktunya praktek. Praktek apa? Praktek difitnah. Wah, salah jawab, salah ngomong. Hari itu Pak Yusak ada, saya telepon gini, kenapa ya? Salah ngomong, sekarang kamu praktek difitnah. Hari itu 6 cabang saya diambil, semua yang untuk bulan April. Begitu saya diambil, ya udahlah, saya bilang nggak apa-apalah, diambil. Tapi bulan Oktober dikembalikan. Yang ketawa tuh semua teman-teman saya pemimpin. Hihi, dia nggak sanggup karena bulan Desember itu harus dinilai kan? Akhir Desember tuh dinilai kinerjanya. Tiba-tiba dia bilang nggak sanggup, dia balikin ke Iren. Yang bela tuh orang-orang lain. Dan sesungguhnya saya cuma bersandar sama Tuhan. Tuhan bisa ngasih apapun. Dan saya ingat hari itu waktu saya minta yang praktek di fitnah, anak buah saya kepala cabang yang paling besar itu dekat banget sama saya karena saya didik dia dari seorang funding officer sampai jadi kepala cabang besar. Dia datang ini, Rin, aku nggak terima. Kenapa engkau dibilang begitu? Padahal aku ini jadi hari ini karena engkau. Saya bilang udahlah nggak apa-apa, datang aja. Dia kedar direksinya. 2 hari lagi dia datang ke saya. Rin, kenapa engkau tidak datang ke saya? Karena saya cukup dekat. Datang ke saya, jelaskan. Saya bilang, Pak, kalau Tuhan yang saya sembah ingin saya lewatin ini, biarkan, dia akan bela. Waktu Oktober dibalikin cabangnya, teman saya ada sakit jantung. Dia bilang gini, percaya kayak Irin, nggak ngomong apa-apa, Tuhannya bela. Orang bisa lihat Tuhannya bela. Bapak Ibu menjadi mau diproses tuh nggak enak, diremuk nggak enak. Tapi biarkan Tuhan, karena Tuhan yang punya blueprint hidup kita. Dia tahu kok, dia tahu yang terbaik. Jadi apapun di depan kita, mari kita bilang, Tuhan beracaralah. Berani nggak? Jangan sampai gini, dia datang ke sini cuma pengen dapat jawaban solusi. Solusinya nggak mau bayar harga. Saya lihat nih beberapa orang minta advice, tiba-tiba otaknya nggak bisa dengar. Kelihatan banget orang nggak bisa dengar. Saya bilang gini, butuh apa nih? Butuh saya kasih sesuatu, nih jawabannya, selesai. Nggak bisa, nggak ada. Nggak ada jawabannya. Jawabannya cuma hamba Tuhan Yesus. Jalan sama Roh Kudus. Ya, jadi menjadi ilahi itu berjalan bukan melihat apa yang kita lihat. Apa kata dokter kalau kita sakit? Anak saya ini, setelah dokter bilang apapun, bukan karena kata dokter, anak itu akan lahir. Anak itu akan lahir. Kemarin kan dia bicara, sampai iblis bilang, udah tahu. Kan dia bilang gini, iblis baru mau bilang segala sesuatu, dia bilang gini, iblis, dengar, udah, aku gak berani ngomong.
kita harus buat iblis gemetar. Kalau kita takut, iblisnya bilang ini, bagus nih, dibikin takut lagi. Kelihatan kok kalau takut tuh. Kelihatan nggak? Wajahnya aja kelihatan. Ya, oke. Jadi benar-benar bukan karena apa kata dokter, apa kata orang tentang hidup kita, tentang kerjaan kita, tentang hutang kita, tapi apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Ya, next. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita menjadi ilahi, kita kan udah diproses nih, udah ngerti, aku nih nggak bisa, cuma Tuhan yang membuat aku bisa. Jadi kita harus naik level, bukan cuma sekedar rohani, apalagi agamawi. Agamawi itu gini ya, ikutin tradisi ya. Rohani terus kita mulai kenal Tuhan ya. Tapi kalau kita lama-lama kan terbiasa. Jadi begini ya, kita nih anak-anak aja nari nih, main banner. Lama-lama yang pertama bagus waktu main banner, wah luar biasa, bilang gini, ini banner panci kemenangan. Lalu ngomong, lama-lama jadi kebiasaan. Main banner itu udah biasa, nggak ada rasa, itu namanya rohani. Tapi kalau kita menjadi ilahi, itu selalu fresh dari Tuhan. Kenapa Ibu Panglima berani naik pesawat satu, pesawat semua? Hatinya walaupun deg-degan, tapi dia dapat janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Jadi itu. Dan habis itu kita naik kapal. Habis itu kita lihat, katanya itu hari-hari badai, tapi nggak ada badai sedikit pun. Kayak nggak ada sama sekali. Iblis ini kayaknya ketakutan pergi. Kita bilang sama ibu gini, abis ini kita kemana nih? Antartika apa kemana ibu? Karena semua udah dikuasain. Ya, bulan Juni siap-siap, mulai persiapan nanti ya. 1 juta penyembah se-Indonesia. Percaya bisa? Bisa. Kalau di sini 5.000 orang, dibagi 1 juta, dibagi 5.000, kecil. Betul nggak? Semua keluarga kita suruh nyembah. Jadi saksi. Dan kita akan lihat ya, 1 juta penyembah di Indonesia. Wow, keren. Betul gak? Atmosfer semua 38 provinsi akan clear. Semuanya terang. Karena ada penyembahan pasukan terdahsyat. Ya? Oke. Menjadi ilahi itu menerima firman bukan karena logika tok. Bukan karena pikiran kita tok. Tapi ada pewahyuan dari Tuhan yang tiba-tiba, bukan karena hasil analisa, tapi tiba-tiba Tuhan bicara. Baca firman, siapa yang berasa baca firman diulang-ulang, tapi Tuhan bicaranya beda terus. Betul gak? Makanya baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, jangan cuma comot-comot yang enak. Baca semua, nanti Tuhan bicaranya luar biasa. Kalau dulu saya punya Alkitab kan masih dulu nggak pakai handphone ya, pakai ini yang lama. Itu dari sini pindah ke Yesaya, pakai garis semuanya. Tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah jadi korban bakaran. Artinya apa? Karena rumah saya terbakar. Semua buku saya sudah terbakar. Tapi ketika saya bilang gini, aduh Alkitab saya mana ya? Aduh buku saya mana ya? Roh Kudus ingat, bilang itu sudah jadi korban bakaran. Ngerti ya, jadi korban bakaran yang naik ke hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah menjadi ilahi, itu mengerti semua proses yang diizinkan Tuhan karena dia sedang menggesa anak yang dikasihi. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, biarkan dia sesahan kita, karena dia mau bentuk kita seperti yang dia mau. Dan itu artinya apa? Dia akan memunculkan benih yang dia taruh di saya untuk jadi the best version of us. Itu ya. Kalau di proses itu karena dia bilang begini, ini belum pas nih. Kayak orang kalau bentuk vas ya, itu kan kadang-kadang mesti dicongkel, mesti diapa, betul nggak? Ini kurang pas. Jadi kalau kurang pas, biarkan Tuhan bikin kita pas. Ya, Bapak Ibu, semua lewatin ujian. Saya, ya, kadang-kadang saya lihat hidup saya sejak kenal Tuhan. Itu lewat proses. Bayangin, kenapa saya dari sekretaris bisa naik? Bayangin dari sekretaris, saya sudah proses suami saya digoda yang lain. Saya harus respon dengan benar.
Saya bilang gini, di luar saya itu diangkat. Saya nggak pernah ngangkat tas sendiri loh. Karena semua orang di sekitar saya pengennya bawain tas saya. Sampai hari ini, kadang habis kebaktian saya bilang gini, tas saya kemana ya? Siapa yang bawa ya? Karena banyak yang bawa. Tapi kalau di rumah saya jadi keset. Begitu pulang dari kantor, saya begini, ganti setelan, set. Di kantor jadi pemimpin, di rumah jadi istri. Kalau ditanyain, ya udah Pak, terserah. Gak usah. Katanya gini, lama-lama kenapa jadi bodoh kamu? Lah katanya, saya bilang, katanya nggak boleh menentukan. Bapak Ibu, semuanya pakai proses. Saya ingat, dia itu, nah makanya ini urusan TPU mesti selesai. Kenapa? Waktu itu dia bilang, waktu pertama menikah dia bilang begini, kalau saya ngomong boleh nggak? Jangan jawab, diam dulu, nanti abis saya ngomong baru jawab. Saya ini dari kecil pengen, apapun orang ngomong saya pengen jawab, karena nurunin dari mama saya. Mama saya, papa saya ngomong 1 kalimat, mama saya ngomong 4 kalimat. Jadi saya pikir benar, jadi saya jawab terus. Tapi begitu dia ngomong, saya jangan begini, jangan jawab, jangan jawab. Hati saya, jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab. Kadang-kadang saya pengen jawab karena jawaban saya biasanya benar. Karena dipimpin Tuhan, ya kan? Jadi saya jangan jawab. Lama-lama dia ngomong apapun saya nggak pengen jawab. Udah nggak usah jangan jawab, jangan jawab. Namanya juga karakter atau apapun bisa diubah dengan kebiasaan yang diubah. Ya, siapa yang sering ngomong jawabin orang, ubah kebiasaanmu. Ya, oke. Nah, oke. Ya. Oke, next. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 9, the message. Nah, the message bilang begini. Saya langsung ini aja ya. Ada orang dari bangsa-bangsa ya. People conceived and brought into life by God don't make a practice of sin. How could there? God's seed is deep within them, making them who they are. It's not in the nature of the God-born to practice and parade sin. Orang yang dikandung dan dilahirkan oleh Tuhan tidak melakukan dosa. Bagaimana mungkin? Benih Allah ada di dalam diri mereka dan membentuk siapa mereka sebenarnya. Karena itu, bukanlah sifat orang-orang yang lahir dari Allah untuk terus-menerus melakukan dan mempertontonkan dosa. Itu tadi yang biasa ya, ini dari versi The Message. Ini sudah sangat menjelaskan. Begitu kita ketemu sama Tuhan, menjadi ilahi, gak bisa berbuat dosa. Tiba-tiba apapun kelemahan kita gini, ada takut akan Tuhan. Saya ngomong salah aja, saya gak berani. Saya punya karunia nabi. Kalau ngomong nabi ini, kalau ngomong apapun, kalau salah bisa jadi. Saya pernah dulu, saya lagi bilang pembantu saya mau pulang, katanya kakinya sakit keras. Saya bilang tolonglah 2 hari lagi. Dia bilang gak bisa, karena saya tahu dia bohong. Saya bilang begini, awas ya, kalau kamu ngancem, kalau kamu bohong, kamu berurusan sama Tuhan. Saya kasih uang dia pulang. Tapi hati saya gak enak, kenapa pakai ngancem-ngancem. Tuhan bilang, kamu kalau minta maaf gak cukup dengan aku, telepon pemimpin penuh. Saya gak tahu Bu Iin masih ingat gak, saya bilang gini, saya habis salah, habis ngancem-ngancem mbak saya, karena Tuhan bilang gini, begitu kamu ngancem, orang yang punya karunia Bapak Ibu, iblis ini akan domplengin dia untuk dengar suara yang lain, karena dia mulai sombong, mulai merasa dengar suara Tuhan. Hati-hati. Saya berusaha selalu kalau disuruh Tuhan minta maaf, ya minta maaf aja, apa susahnya ya. Oke, next. Roma 8 ayat 28. Ini adalah ayat saya. Biarlah ini benar-benar yang membuat saya lewatin semuanya. Dikatakan kita tahu ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, Yusuf itu mesti dapat mimpi itu dalam rencana Allah. Mimpinya membuat iri semua kakak-kakaknya, betul nggak? Itu sengaja supaya di kakaknya marah, lemparlah ke sumur supaya dia ketemu Potifar. Kalau nggak dia nggak ketemu Potifar, kalau dia nggak ketemu Potifar, dia nggak ketemu Firaun. Ujungnya destiny-nya nggak nyampe.
Karena kalau dibilang untuk kebaikan, sesuai rencana, sesuai destiny yang sudah ditetapkan. Gak ada Bapak Ibu pengen semuanya enak, tapi gak ada yang kita sangkal. Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau jadi muridku, sangkal diri, pikul salib bukan setiap bulan, setiap hari. Baru rebutan gini aja, ya barusan duduk direbut orang begini, minggir, hah, udah pulang. Itu ada loh kemarin. Baru dibilang jangan di sini, pulang. Ya ampun, rugi besar. Dia tidak tahu berkat yang dia dapat. Cuma disuruh geser lah. Kalau suruh ke belakang, ya ke belakang. Bapak Ibu, kalau kita duduk di belakang, apakah Tuhan tidak bisa temuin kita? Sangat bisa. Jadi jangan kita ini cuma gara-gara kecil, hal-hal kecil aja, nanti nggak sampai. Pulang ke tempat masing-masing, tadi dapat apa? Sebel. Kata orang, kenapa jadi sebel gitu ya? Harusnya kan dapat berkat ya, tiap hari loh. Dan tadi saya bilang begini, wah kemarin sudah diajari macam-macam, rasanya semua kepalanya penuh. Saya bilang Leo, terima kasih Leo. Kayaknya penyembahan kita kurang deh, mesti bawa mereka ketemu Tuhan. Ya, terus hari ini mulainya dengan menjadi ilahi. Kenapa? Karena Tuhan katakan kalau engkau pakai kekuatan sendiri, kekuatan pikiranmu, gak nyampe 2026. Kita gak akan lihat. Kita ini masuk sih 7 tahun kelimpahan karena ada sumpah, tapi gak ngalamin, rugi. Harus ngalamin. Kami di Mahanaim lagi COVID, bukan diem di rumah, namanya juga penjaga bangsa, masa di rumah work from home. Siapa yang bilang? Gak ada. Kemarin kan udah dikasih tahu kalau di Mahanaim itu liburan itu hoax. Kecuali kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Kalau nggak hoax, mari kita kumpul lagi, mari kita berdoa. Karena kita penjaga bangsa. Jangan sampai menjadi penjaga bangsa Tuhan bilang gini, aku nggak percaya kamu jadi penjaga bangsa. Orang pengennya tidur terus di rumah, ya nggak bisa. Oke. Jadi Roma 8 ayat 28 itu yang membuat saya menang dalam menghadapi apapun. Tuhan itu dari hidup kita itu akan terus diuji. Saya lewatin, saya dibohongin 33 miliar waktu jadi bankir. Saya ini bisa masuk penjara. Saya nggak ngerti apa-apa. Customernya sampai pakai ke rumah lagi. Aduh, udah diketahui gini ya. Kalau di rumah dia kasih barang, itu jadi bukti saya kena sogok. Makanya itu yang namanya saya ini di Citibank. Sebelum masuk, saya sudah tanda tangan conflict of interest. Itu namanya menjaga integritas. Binatang apa itu? Integritas itu jujur, apa yang dipikir, apa yang dilakukan itu sama. Dan saya bersyukur saya dilatih di Citibank dari awal. Saya terima 10.000 dari customer, besok saya nggak muncul, sudah harus keluar. Sering customer tuh seneng sama saya, dia kasih amplop, ini buat Mbak ya. Terus saya tahu kayaknya rada muncul dikit gitu kan, mapnya tidak polosan, ada gitu. Terus saya pegang gini, uangnya Pak. Iya nggak seberapa, buat Mbak Irin aja. Jangan Pak, kalau Bapak mau lihat wajah saya tetap di sini, tolong dibawa pulang. Dia bilang, habis gimana dong tanda terima kasih saya? Bawalah kue, makanan. Saya bisa bagi-bagi yang lain-lain. Jadi bayangin waktu saya di marketing, saya gemuk banget deh jadinya. Siapa hari yang datang itu bawa aja macam-macam, kan nggak boleh kasih uang. Jadi bawa macam-macam. Udah gitu kalau dia kasih ya, waktu itu makanan bakery Mandarin, hotel Mandarin, itu tuh, wih, tiramisu dan segala macam. Walaupun saya nggak doyan, anak buah saya semuanya pada gemuk-gemuk. Tiap hari makannya begitu ya. Oke. Jadi Mazmur 37 juga ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan. Bukan cuma bergembira. Kalau bergembira karena dapat berkat, itu enggak. Tapi bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tahu, nggak usah ngomong kok. Tuhan tahu apa yang diinginkan hati kita. Tapi bergembiralah karena lagi nggak enak, tapi karena Tuhan bergembira. Bersyukur, bukan karena alasan karena kita dapat apa-apa. Tapi bersyukur sekalipun lagi diinjek, sekalipun lagi difitnah, sekalipun orang lain tidak mengerti kita, tapi bergembira. Maka kita akan lihat Tuhan bergerak. Ya.
Next. Ayat selanjutnya adalah ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau ngalamin apapun udah berserah, percaya di hati. Kita tahu kan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi kita harus ngomongin firman. Siapa yang baca firman setiap hari? Siapa yang bolong-bolong? Ngaku sendiri, siapa yang lebih banyak bolongnya? Pulang dari sini bertobat, baca firman ya. Oke. Next. Menjadi ilahi, seringkali iman kita diuji. Jadi jangan mau yang enaknya aja, percaya Tuhan pegang kendali. Kalau dia katakan 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, saya itu dengar suara Tuhan 21 tahun sebelum rumah terbakar. Itu lagi dewasanya sama Tuhan. Hari itu saya pelayanan ke Bekasi. Anak saya yang kecil, adiknya Nancy, dan papanya dan mbak di rumah di Jakarta. Hari itu saya nggak ada tanda-tanda, biasanya Tuhan bicara. Tidak ada tanda-tanda. Tapi malam itu saya ditelepon, Mami, rumah kebakaran. Saya pikir saya mimpi. Jam 2.30 kan lagi enak mimpi, lagi enak nyenyak ya. Tiba-tiba saya tahu, wah ini beneran. Saya kontak ke surga, doa. Singkat cerita, habis itu kami pulang. Di tengah jalan, ingat ya, iblis itu selalu bersuara. Begitu saya telepon semua pemimpin, Bu Iin, waktu itu ada Pak Petrus Agung, saya telepon semua pemimpin. Yang ngangkat telepon saya itu cuma Ibu Ella. Yang kemarin itu Ibu Mam Ella. Ada apa katanya? Rumah saya terbakar katanya. Katanya, tolong sepakat ya berdoa, apinya mati. Perasaannya gimana sih? Nggak tahu nih, perasaanku nggak kenapa-napa kok, biasa-biasa aja. Oke, tapi tiba-tiba iblis, begitu saya taruh handphone mati. Mana Tuhanmu? Dia langsung rewindnya cepat banget. Kamu udah ini, mana Tuhanmu? Tiba-tiba ya, ini bukan saya. Kalau kita bergaul sama Roh Kudus, Dia yang bicara, gak lewat pikiran saya lagi. Saya langsung lagi iblis, dengar. Engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa menghentikan lariku. Aku akan tetap finish strong. Karena ada lagu baru, Finish Strong. Jadi saya ingat. Saya bicara dengan semua pemimpin. Dan Tuhan berkata, ketika engkau bicara inimu sama inimu sinkron. Jadi kalau ada masalah, katakan firman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya. Kalau aku bergembira karena Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan apa yang diinginkan hatiku. Jangan ngomel. Enak gak? Gak enak memang. Tapi kadang-kadang iman ini diuji. Saya lihat anak saya hampir 21 tahun loh. Itu gosong apa yang gak kelihatan. Itu baru sampai rumah sakit, Nancy gak percaya. Pak, buka, saya kenal bentuk badan adik saya. Begitu dibuka sampai di sini, dia nangis peluk saya. Mami, itu Dedek. Saya bilang udah, gak apa-apa. Tuhan bilang ketemu lagi nanti di Harmagedon. Udah. Tapi begitu itu mau ditutup petinya, di sini ada Bojil, Pak Stefanus, dia bilang gini, Mam, ditutup aja ya supaya semua orang nggak inget. Masa ingetnya dia gosong begini? Nggak usah deh, ditutup aja. Hari itu saya pengen nangis, kayak jiwa saya itu mau dipotong. Saya bilang gini, aduh Tuhan, saya telepon Ibu Iin. Ini gimana ya? Soalnya tangannya hilang sebelah. Hilangnya kan emang dia kan pakai handphone. Kalau pakai handphone terbakar itu, saya kan pulang ke rumah. Saya lihat tangannya tuh terbakar. Terbakar namanya pegang handphone, kesamber sini ya. Terus saya bisa, kalau orang lagi sedih, itu bisa nggak mikir waras. Saya bilang gini, Bu, nanti gimana kalau pengangkatan? Tangannya hilang. Ibu bilang apa? Nanti saya cariin.
Saya masih nggak, katanya saya cariin. Habis selesai saya bilang gini, kok bisa jawab begitu sih? Bisa cariin, mana ketemu tangannya? Tangannya udah kebakar. Katanya gini, apa yang mesti saya ngomong? Kamu lagi sedih. Ibu kita ini punya jawaban macam-macam. Emang hari itu begitu dia bilang saya cariin, saya tenang, saya pikir bener bisa dicariin. Lah, kita kalau sedih itu ya nggak bisa mikir waras lah. Ya, jadi saya ketawa, aduh bener-bener. Padahal mau kakinya nggak ada, mau ini tetap aja bisa masuk surga diangkat, betul nggak? Karena nggak urusan badan. Tapi saya bisa hari itu nggak bisa mikir waras pokoknya. Ini kalau tangannya begini nggak bisa diangkat. Nancy itu ketakutan karena dia tuh sangat jelas lihat apa-apa. Adiknya di mana-mana muncul. Biasanya kan pergi bareng-bareng bertiga. Jadi di satu kamar bertiga. Di kamar pun dia muncul. Dia bilang begini, Kak, aku sudah diceritain Tuhan. Keren, tiba-tiba ke surga tuh diceritain Tuhan terus. Aku diceritain Tuhan, kamu dan mami akan jadi apa? Tapi Nancy-nya nggak mau nanya karena udah gini, hei nggak usah wira-wiri, ribet. Kata dia, ribet maksudnya, aku nih jadi bingung. Kalau saya, kan waktu itu bayangin ya, udah selesai saya pengen ngurusin rumah. Tapi dikatakan hamba Tuhan, langsung pergi ke Cirebon, Sion. Saya gini, ngurusin rumah dulu. Enggak, rumah nanti dulu. Ini namanya ilahi, ngikutin pemimpinnya. Sampai di situ, saya kan habis itu ikut doling. Saya ingat waktu udah doling, tiba-tiba dia muncul secara real. Dia kan nggak bisa perang tadi ya. Saya gini, alah kamu nggak bisa perang. Sekarang kalau gitu tanyain Tuhan, mami mesti ngapain? Ini lihat di spirit ya, lihat di spirit. Jangan dipikir nanti klinik saya ya. Jangan dipikir klinik. Bapak Ibu, saya mau katakan, jadi ilahi itu bisa. Saya ini bangkir loh. Diangkat Tuhan dari atas, dari bawah sampai ke atas. Pikiran saya selalu mesti pakai logika, harus analisa. Saya ini pegang unit bangsa. Anak buah saya semuanya rata-rata koleris, tahu kan koleris? Apapun dijawab sama saya ya. Tapi ini orang-orang yang luar biasa, yang hari ini berhasil jadi semua ini ya. Salah satunya nih, Burut nih, ini bintang nih, luar biasa ini ya. Ini udah dulu, waduh macam-macam dia. Dia nanya, dia yang marah. Saya jawab apapun dia yang marah. Makanya kalau diajar itu hasil perjalanan bersama Tuhan ya. Jadi saya itu benar-benar lihat bahwa kalau kita kerja bersama Tuhan itu ajaib banget. Anak buah itu bisa jadi. Karena Tuhan yang kerjain orang. Jangan pernah bilang begini, kok sekarang udah jadi dipakai orang, kamu itu pengkhianat. Loh, ada yang menabur, ada yang membajak, ada yang apa, betul gak? Jadi udahlah, gak ada yang milik kita. Tapi iman kita ketika apapun ya, percayakan Tuhan, memilih percaya Tuhan. Ya, kita tahu bahwa setelah itu saya lihat anak teman-teman saya nangis dan saya lihat di salah satu di rumah duka firmannya, ibu kalau nggak salah, dikatakan Iren diuji seperti Ayub, tapi didapati seperti Mas Murni. Saya pikir gini, itu untuk menghibur saya. Tapi begitu dikubur, anak buah saya hitung, kalau bukan rekayasa Tuhan nggak mungkin. Jumlahnya 9999 dan 11. Dan Tuhan berkata, nah responmu dan respon anakmu Nancy menjadikan engkau Mas Murni di hadapanku. Dan sampai hari ini saya melihat bagaimana kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, semua diberikan Tuhan sampai hari ini. Dan saya sampai hari ini masih produktif. Saya masih bisa menjadi berkat buat tuh semua ya. Oke. Jadi kalau lagi diuji jangan marah. Oke. Nah, slide yang terakhir, untuk tetap ilahi ketika melewati ujian iman, bergaul dengan Tuhan Roh Kudus, harus bergaul. Aduh, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, kalau mau dengar suara Tuhan, saya sudah bilang kuncinya mudah. Bangun pagi hari, jangan sampai jam 5, jam 4 aja. Kalau bisa jam 3, itu dunia roh lagi terbuka. Engkau bangun karena dikatakan gini, kalau engkau bangun di pagi hari, maka telinga rohanimu dipertajam. Percaya, itu saya praktek. Bangun pagi hari ngapain katanya. Ini banyak Bapak Ibu kan belum mengerti ya. Jadi saya ditanyain,
pujian dulu atau ngomong apa? Lah, datang aja bilang gini, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Makasih ya Tuhan, karena aku masih bernafas nih pagi hari. Betul lah? Terima kasih. Makasih Tuhan. Lalu mulai menyembah. Apalagi saudara-saudara dari Ambon, dari Batak, dari Sumatera, itu kan suaranya bagus, jangan cuma disimpan di kamar mandi. Tapi nyanyi. Kita nyanyi apapun. Saya nyanyinya nggak bagus, tapi Tuhan suka. Apalagi kalau bermazmur dengan kata-kata sendiri. Makasih Tuhan. Pertama-tama saya ikutin dengan semua proses. Bayangin ya Bapak Ibu, saya ini pemimpin di bank. Ini lihat suami seenaknya. Saya ini harus membiayain semua keluarga. Harusnya kalau ngikutin jiwa saya ngapain? Diusir lah rumah-rumah saya, betul gak? Tapi Tuhan bilang gak bisa. Sekalipun suamimu salah, engkau tidak boleh marah. Bayangin Bapak Ibu, karena hari itu rumah saya sama cabang saya deket. Saya pulang, saya ngangkat telepon palarennya, ternyata suami saya lagi ngobrol-ngobrol sama cewek. Aduh, udah pengen ada gini. Saya taruh. Terus Tuhan bilang gini, lama saya tungguin 20 menit, gak beres juga. Tuhan bilang gini, udah ke mall. Hah, ke mall? Ke mall, bawa anak-anak ke mall. Terus saya bilang gini, Pak, saya ke mall sama anak-anaknya. Ibu-ibu, kalau lagi begitu bisa ngasih ke mall, beli-beli macam-macam? Bisa nggak? Ya nggak bisa shopping. 1 jam saya pergi cuma beli makanan. Terus udah capek kan? Saya bilang gini, Tuhan, kalau dia belum selesai bagaimana? Nggak dijawab Tuhan, tapi ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihiku? Wah, jadi ingat Petrus ditanya 3 kali. Waduh Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Terus abis itu Tuhan bilang gini, udah, anggap aja suamimu pasien. Karena saya ini pulang kantor sering-sering datang orang konseling, jadi kayak pasien. Jadi udah nih Bapak Ibu, begitu pulang kira-kira dia stop nggak? Belum. Saya gini, Tuhan ini mesti ngapain lagi? Ngambil kaset, dulu masih kaset, nyembah di kamar anak saya nyembah sambil nangis nambah. Tiba-tiba setengah jam dia stop. Aduh, saya kayak abis lulus lari maraton. Selesai nih, saya beres-beres gitu ya. Saya mau keluar, saya mau ngomong, kalau muji orang jangan kelamaan. Maksud saya tuh jangan begitu. Begitu keluar pintu, dia itu dari kamar kami, dia keluar. Tiba-tiba saya ngomong gini, Pak mau makan nggak? Ya, saya bilang nggak sinkron sama mulut saya, sama tadi yang saya mau ngomong kenapa nggak sinkron? Pak, tadi saya beli makanan. Oh, saya kalau cerita banyak ya, nanti ada kelas, maksudnya gini loh, kalau engkau menjadi ilahi, engkau lihat dengan kacamata Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, engkau lakukan, pasti ujungnya bagus. Nggak mungkin dia bikin kita jadi jatuh, nggak mungkin. Percaya, engkau punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, itu semangatnya ya. Saya nggak pernah kesepian, saya nggak pernah sakit hati. Sakit hati cuma begini, ini orang ya. Habis itu ya sudahlah, ngampunin. Kadang-kadang saya tahu orang itu salah sama saya, tiba-tiba dia ngalamin sesuatu, saya cuma begini, Tuhan ngampunin dia, ampuni, kasihan. Ayo, jangan taruh emosi sampah di dalam, ngapain? Beresin. Sekalipun dia masih jahat, masih nindas, nggak apa-apa, urusanmu sama surga lancar. Karena kita mengampuni, maka Bapak di surga mengampuni, betul nggak? Jangan sampai Bapak di surga bilang ini, ampuni dulu. Ya, oke. Next, biasakan, Ibu Pepi udah bilang, biasakan tanya Tuhan. Gimana sih tanya Tuhan? Lihat, tanya Tuhan, saya ini ya, bersyukur, awal-awal, saya ini sibuk di Mahanem lagi rapat-rapat. Karena pembantunya ada, nggak, saya mau beli mesin cuci. Saya pesan aja langsung kan, nanti bayarnya nanti. Saya telepon di dabi kecil saya, Nancy, Kak, nanti ada yang kirim mesin cuci. Dia jawab apa? Emang sudah tanya Tuhan, Mami? Di dabi kecil, tanya Tuhan. Saya bilang gini, waduh kalau dia udah tanya Tuhan, ya udah nggak jadi deh. Saya bilang tokonya nggak jadi. Itu bukan cuma karena Tuhan nggak mau saya ada mesin cuci, tapi dia mau saya libatkan Tuhan setiap saat.
Makanya sejak itu saya tanya Tuhan selalu, apapun. Jadi ya, baru kegigit apapun, sakit banget gitu ya, nanyanya jangan langsung pengen ke dokter atau apa. Tanya Tuhan. Tapi kita ini punya pemimpin yang selalu tanya Tuhan. Saya itu nggak cari dokter, saya carinya ibu. Bu, kalau saya begini, rasanya gini, ini gimana? Tiba-tiba ibu kayak dokter. Udah ada obat-obat dokter bisa dia keluarkan. Karena apa? Bukan ibunya yang sakti, sakti karena Tuhan, ya. Tapi bukan ini. Tapi ibu itu karena selalu tanya Tuhan. Kita ini pasukan terdahsyat dipimpin oleh seorang panglima, Ibu Iin Cipto, betul nggak? Harusnya kita warisin nggak? Saya banyak warisin, tapi jangan pernah nanti pulang ada orang ngomongin Bu Iin, ikut-ikutan ngomongin Bu Iin, nanti kena kusta. Karena menjamah orang yang betul nggak? Kan ada firmannya, Mariam ya. Saya bukan pesan sponsor nih, karena banyak orang yang tidak tahu hidupnya karena mulutnya sendiri. Karena dikatakan pelanggaran itu karena kata-kata, betul nggak? Ya, oke. Terus menyatu dengan firman-Nya. Ini kan punya lagu ya sekarang. Ku terhubung denganmu. Saya nggak mau cuma terhubung. Dulu Nokia connecting people, lama-lama disconnecting people. Kenapa? Kalau kita nih teman lagi marah atau anak buah lagi marah, kita cuma bilang gini, oke. Dia bacanya gini, oke. Jadi kalau saya lagi marah, anak buah saya lagi marah, saya ngangkatnya begini. Tuhan, udah saya reda. Saya bilang gini, oke, boleh. Apalagi kalau dia koleris, langsung marah, keluar kata-kata. Bapak Ibu, makanya dibilang Nokia, dibilang connecting people, malah disconnecting people. Tapi kita nggak mau cuma terhubung, bukan karena kita tidak percaya. Kalau sehabis terhubung, menyatu. Kalau kita menyatu dengan firman-Nya, firman itu menjadi dasar dari semua respon kita, dan kita ini berdaulat firman itu. Saya lewatin apapun, tiba-tiba yang keluar tuh firman. Saya tahu apa yang saya harus hadapin. Saya ini konsultan di luar, tapi udah enggak. Dulu saya ngadapin PNS yang garis keras. Kalau kadang-kadang begini, sama yang kita nggak mau salaman. Hari itu saya suruh teman saya yang Hindu, kamu duluan. Saya di dalam kelas, saya iket-iketin semua spirit yang rasialis dan semuanya segala macam. Begitu saya pimpin, karena saya tahu menguasai kelas, yang mengerikan ini, yang cari-cari gara-gara, saya kasih perhatian. Tiba-tiba begitu selesai, ini yang udah tua, yang mana, yang benar-benar yang tadi saya bilang ladang nangkring dan semuanya, dia apa? Aduh coach, terima kasih ya, sangat berguna buat saya. Saya pengen menjerit gini, yes. Yang enggak lah ya, nanti dia pikir ngapain. Saya cuma gini, Tuhan terima kasih. Ingat, kuasa orang benar, doa orang benar berkuasa. Jadi jangan pulang dari sini cuma semangat di sini. Ini Bapak Ibu ajaib loh, penuh dari sebelum ini. Ini udah tidur, kurang-kurang tidur semua. Ada nggak yang tidurnya penyenyak? Enggak, kurang tidur. Tapi seberapa engkau tidur, Tuhan beri tenaga, beri energi, karena ada pengurapan ya. Oke. Jadi kita harus nyanyi itu terus. Kalau dulu saya nyanyi gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dulu kalau saya nangis, ini istri-istri yang suaminya lagi masalah ya, saya kalau nangis nggak pernah di depan anak-anak. Saya masuk ke mobil, saya nangis dan saya nyanyi lagu itu. Nanti anak-anak udah tidur, itu baru saya ngomong sama suami saya. Karena suami saya ini terluka. Dulu saya nggak ngerti TPU, nggak ngerti pentairan. Jadi dia kalau mau mukul saya lari lagi ke atas, ke kamar kita, karena dia lagi di kantor bawah. Tapi anak saya nggak ada yang luka. Hari ini anak-anak saya sebetulnya sehat secara jiwa. Karena apa? Saya tidak izinkan mereka lihat macam-macam. Kalau kita mau Tuhan hadir di rumah kita, buat atmosfer rumah kita itu penuh penyembahan, penuh pujian. Bukan cuma lagu yang dinyalain, hati kita, respon kita,
itu menyembah Tuhan. Tuhan akan hadir di rumah kita. Oke? Nah, apapun yang masalah, memilih percaya. Percaya dengan semua rekayasanya dan percaya semua dengan penetapannya. Pegang janji dan sumpahnya dalam hidup kita. Pasti jadi kok. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Pasti jadi. Pulang dari sini selalu deklarasi bilang gini, aku memilih percaya. Sekalipun aku pulang, ada suara-suara, aku perkatakan, minggir suara-suara. Aku memilih percaya. Apapun alasanmu, aku percaya. Aku sudah ngalamin di sini. Bapak Ibu, kita ini, Ibu kan udah bilangnya, urusin ini aja 3 miliar. Emang ada kerjaan Ibu Iin? Nemenin Ibu Iin akhir tahun? Enggak. Ini semua dari 38 provinsi dari bangsa-bangsa. Beliau kenapa bisa begini? Hati yang penuh belas kasihan. Itu dikasih beliau. Kita ini mesti belajar. Terus jangan pernah ngomongin pemimpin. Pemimpin manapun jangan ngomongin. Kalau dia lagi disukai Tuhan, kena kusta, tiba-tiba telinga kita nggak bisa denger. Tiba-tiba kita nggak bisa lihat kenapa Tuhan izinkan ini. Kerjanya cuma marah. Jadi kalau lagi dimarahin sama pemimpin bilang gini, ya aku tahu karena pemimpin. Kalau orang marahin orang itu, kalau saya marahin orang ada resiko nggak? Ada. Orang itu tidak suka dengan kita. Tapi kalau kita ngomongin, tambah kita nggak tahu apa-apa. Jadi setiap kali saya diomongin, dimarahin, saya gini, itu semua bagus. Aku tidak akan menjamah apapun. Tapi saya lihat sampai hari ini saya ikut semuanya. Kenapa saya bisa respon benar? Itu karena saya lihat contoh beliau. Dulu ya kalau urusin menangani suami, baru mau telepon dia saya udah tahu jawabannya. Ini baru mau telepon gini, aku nggak kuat ya, ini pasti dia begini, bisa nih. Ya seperti itu. Tapi satu kali saya di Australia, tahu di Australia atmosfernya kan kering dulu. Saya sama teman saya lagi teleponan, teman saya lagi gini, udah sebentar lagi Ren, enggak, aku nggak kuat. Emosi ini pengen keluar aja, nggak kuat. Saya bilang nggak kuat. Dia bilang aduh Ren, tangguh katanya, udah nggak kuat. Begitu saya masuk kamar, Roh Kudus bilang gini, masih kuat kok. Aduh saya ketawa gini, iya sih sebetulnya masih kuat. Kadang-kadang bener nggak, cuma ngomel di sini. Jadi kalau istri-istri lagi masalah dengan suami, jangan lukai anakmu. Jangan cerita ke anakmu supaya anakmu tidak luka. Luka itu jalar kayak flu. Kalau kita flu, orang lain ikut flu. Jadi jangan. Jadilah seorang penolong yang menghasilkan anak-anak ilahi, yang menghasilkan hidup menjadi ilahi. Ya, oke. Terus yang terakhir, melewatin kejadian tetap nggak enak, apapun yang nggak enak, tetap bilang begini, aku tahu kok Tuhan mencintai aku, saya sangat dicintai. Kemarin yang lalu kita lagi ada acara, tiba-tiba Tuhan bilang gini, beritahu mereka semua, sekalipun aku izinkan apapun, aku tetap mencintaimu. Saya bilang Tuhan terima kasih, ini sebuah anugerah. Apapun yang saya lewatin, saya tahu kok saya sangat dicintai. Karena saya nurunin dari ibu. Ibu mau diomongin orang, dia tahu 1 juta orang mencintai dia. Karena apa? Karena ada perkenanan Tuhan di dalam ibu. Kan kemarin saya bilang ya, uangnya ibu tidak berseri. Apapun dia terus keluar terus. Nanti uangnya tinggal 10 juta kayak apa, nanti muncul lagi. Kemarin ada yang bilang sama saya nggak berseri. Emang bener, mau siapa? CEO dari mana? Nggak ada, dia nggak berseri. Karena dia juga memberi tidak berseri. Berilah maka engkau akan jangan apa-apa maunya gratis. Ya, selalu mau yang terbaik.